Ini yang terjadi Bapak Ibu. Isu ini pernah hangat. Apa itu? Yang disebut dengan lambang bintang tadi dikatakan tanduk setan. Yang ini perlu dibantah. Yang bintang yang dianggap tanduk setan. Sama di Saudi Arabia itu dianggap, mohon maaf, yang naik ke atas di Tower Zamzam atau apa namanya itu, Zamzam Tower, yang ada jam gadangnya di sana, yang ada tandanya di atas, itulah yang oleh para sebagian mereka mengatakan itu yang disebut dengan tanduk setan. Berarti kalau itu tanduk setan, ya di mana-mana banyak tanduk setan berarti kalau begitu. Ini dibantah oleh para ulama, bukan itu yang dimaksud oleh tanduk, yang dimaksud oleh Nabi, kata para ulama, tanduk setan bukan itu. Di dalam satu hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, di akhir zaman itu ada permasalahan fitan. Fitan itu singkatan atau jamak daripada fitnah. Jadi fitnatun, fitnatani, fitanun. Apa arti daripada fitnah tadi? Fitnah itu ujian atau uji coba, atau cobaan bagi umat manusia. Atau bisa jadi lebih daripada itu yang disebut dengan ancaman, itu juga bisa disebutkan fitnah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini kita akan coba mengkaji fitnah yang ada di akhir zaman, yang fitnah itu disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya tentang qarnus syaitan atau qarnai syaitan. Arti apa? Artinya tanduk setan, yang oleh sebagian para ulama ini multi tafsir. Sehingga ada yang tafsirnya positif, ada yang tafsirnya negatif. Tergantung bagaimana cara kita memahami itu. Dan kita akan coba mengajukan atau mengemukakan pandangan-pandangan para ulama terkait hal demikian. Yang kedua, di dalam pembahasan permasalahan tanduk setan ini, itu diperbincangkan oleh para ulama di mana timbulnya dan di mana munculnya. Sehingga apakah makna tanduk setan ini makna secara harfiah, atau makna yang hakiki yang sebenarnya, atau makna kiasi, atau makna yang dikiaskan, atau makna kalau bahasa lain tersirat bukan tersurat. Nah, ini yang kemudian kita akan coba angkat dan kita akan coba sesuaikan dengan keadaan, kita akan coba sesuaikan dengan pandangan-pandangan para ulama. Baik, hadisnya yang berbunyi, kita bahas, kita coba angkat dulu hadisnya, dan ini ada banyak macam hadis karena kalimat qarnus syaitan ini, tanduk setan ini banyak disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya, tidak satu. Banyak hadis. Baik. Haddatsana Abdullah, haddatsana Abi, haddatsana Abu Sa'id Maula Bani Hashim, haddatsana Uqbah ibn Abi Sahbah, haddatsana Salim an Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajru thumma fastaqbala matla' asy-syamsi faqala ala anna al-fitnata hahuna. Kemudian dilanjutkan, ala anna al-fitnata hahuna haitsu yatlu'ul qarna syaitan. Artinya, kata Umar bin Al-Khattab, kata Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Untuk melaksanakan ketika itu salat subuh, fajar. Di salat subuh, apa kata dia? Di ujung tempat sana. Di ujung tempat, disebutnya ujung tempat tapi dia tak sebut langsung tempat itu, karena di dalam bahasa hadisnya yang pertama itu tak disebutkan, disebutkan tunjuk ujung timur, kata dia. Timur ini banyak, nanti berbeda pendapat, nanti kita coba akan bahas sedikit tentang Najd itu sendiri, daerah timur yang dimaksud. Nah, kemudian berkata Rasulullah SAW mengerjakan salat fajar, kemudian mengucapkan salam dan menghadap ke arah matahari terbit. Menghadap ke arah matahari terbit seraya bersabda, fitnah datang dari sini. Annal fitnata hahuna, gitu. Jadi Nabi menghadap ke arah fajar. Ketika Nabi menghadap ke arah matahari, di situ Nabi katakan fitnah itu akan muncul dari sini. Nah, di sini kemudian ulama hadis mencoba mentafsirkan. Tidak bisa satu hadis, karena kalau satu hadis tidak paham. Di mana Nabi salat fajar itu? Oh, kalau salat fajar berarti Nabi melaksanakan salatnya di Masjid Nabawi. Kalau kalimatnya hahuna di sini kata Nabi, berarti tandanya tanduk setan itu atau fitnah itu muncul di sini, kata. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini ada kaitannya apakah betul nanti ada muncul fitnah di Timur Tengah atau di timur nanti. Baik. Nah, kemudian Nabi katakan
Fitnah datang dari sini dan arah munculnya tanduk setan. Nah, ini dia. Arah munculnya tanduk setan. Nah, ini Bapak Ibu kita akan angkat beberapa tafsiran-tafsiran tentang tanduk setan. Baik yang liberal sampai yang insya Allah garis lurus. Dia kalau liberalnya agak susah sedikit. Jadi ada yang tersakiti dan yang tidak tersakiti. Baik. Hadis yang kedua. Dalam doa Nabi berkata, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina wa qalu wa fi najdina qala Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina wa fi yamanina qala hau fi najdina qala hunaka al-zalazil wal fitan wa biha tatlu qarnas syaitan. Nabi berdoa, ya Allah berikan keberkahan kepada negeri Syam, Damaskus. Kemudian ya Allah berikan berikan keberkahan kepada kota Yaman. Ini bukan berarti Yaman mutlak suci nanti baru. Yang sudah dibombardir sama Israel. Baik. Kata Nabi, ya Allah berkahi Syam, berkahi juga Yaman. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana kalau dengan Najd? Daerah Najd bagaimana? Nanti kelak ada yang mengkaitkan. Nanti kita sampaikan. Bagaimana dengan Najd? Kemudian Nabi kemudian mengatakan Allahumma barik fi syamina wa barik fi yamanina. Nabi tetap mengulang kalimat yang sama. Ya Allah berikan keberkahan kepada Yaman, kepada Syam. Kemudian sahabat bertanya lagi, bagaimana dengan Najd? Kemudian Nabi sampaikan, di situ akan muncul zalzalah. Zalzalah itu akan bermunculan. Artinya zalzalah itu apa? Gempa bumi. Gempa bumi akan terjadi di sana. Nah, gempa bumi ini apakah betulan gempa bumi atau yang lain? Nah, ini yang kemudian oleh para ulama juga ditafsirkan. Nah, kemudian Nabi lanjutkan wabiha tatlu qarnas syaitan. Kelak di situ akan muncul tanduk setan. Nah, di sini kita bahas dulu satu-satu. Yang kita bahas pertama adalah apa yang dimaksudkan oleh Nabi Damaskus atau Syam tersebut. Allahumma barik lana fi syamina. Nabi berdoa untuk kota Syam. Apa doa Nabi untuk kota Syam? Ya Allah berikan keberkahan untuk kota negara Damaskus. Kalau hari ini namanya dulu Syam, masih dalam lingkaran itu. Yang kedua, ya Allah berikan keberkahan bagi kota Yaman. Nah, maksudnya apa? Ada maksud? Ada, mesti ada maksud, tak mungkin tanpa sebab. Karena Nabi mengatakan dari dua kota ini, itu tingkat keimanan para makhluk, bukan makhluk, manusia, orang-orang yang beriman di situ tinggi. Yaman hari ini terbukti sebagai satu kota yang hari ini dianggap sebagai kota para habaib. Kotanya para cucu Nabi. Itu kata mereka. Tapi betulkah demikian? Wallahu alam bisawab. Kita tak katakan, kita tak bahas itu. Tapi hari ini kota Yaman dianggap sebagai kota yang baik, kota yang damai, kota yang paling banyak penghuninya para habaib. Artinya cucu-cucu Nabi. Artinya dianggap penuh keberkahan. Bisa jadi keberadaan para cucu-cucu Nabi di sana dan munculnya sekolah-sekolah ternama yang condong mengajak mereka kepada keimanan kepada Allah. Bisa jadi itu kota yang disebut dengan keberkahan. Yang kedua, Damaskus sama. Kota Damaskus dulu tuh kota yang sangat terkenal, yang sangat-sangat baik dalam sejarah. Bermunculan para pemuka-pemuka tokoh agama dan bermunculan para alim saleh di kota Damaskus waktu itu Syam. Meskipun waktu itu ada Muawiyah di situ. Meskipun ketika itu di situ juga ada Yazid bin Muawiyah. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Baik, itu yang pertama yang harus kita bahas. Yang kedua kita bahas dulu Najd. Bapak Ibu tahu maksud Najd? Najd itu salah satu daerah ataupun kota yang kelak akhirnya akan disematkan kepada seorang alim, seorang ulama yang disebut sebagai Muhammad ibn Abdul Wahhab, yang kelak dituduh sebagai Wahabi. Sampai di sini paham ibu-ibu, bapak ibu? Pertanyaannya, betulkah yang dikatakan oleh mereka bahwa Najd itu tempat munculnya qarnas syaitan? Satu. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan qarnas syaitan yang kelak timbul di sana? Baik.
Sekarang kita kaji dulu nejatnya dulu. Kita kaji nejatnya dulu. Nejat itu Bapak Ibu, pernah dengar perang Yamamah? Pernah Bapak Ibu dengar perang Yamamah? Itu perang siapa dengan siapa? Siapa Bapak Ibu? Wah ini kalau belum paham sejarah agak sulit sedikit. Perang Yamamah siapa dengan siapa Bang? Muslim dengan Muslim. Ya betul, Muslim dengan Muslim. Siapa dengan siapa? Siapa? Bukan Aisyah dan Ali. Itu perang Jamal. Perang Jamal Aisyah dengan Ali. Perang Siffin Ali dan Muawiyah. Perang Nahrawan Ali dengan kaum Khawarij. Masih banyak perang-perang yang lain. Baik. Sekarang kita ambil singkat Bapak Ibu. Di Nejat itu bermunculan para nabi-nabi palsu. Yang kemudian Khalid bin Walid yang diperintahkan oleh Abu Bakar untuk menumpas orang-orang yang tidak mau bayar zakat, yang kelak disebut dengan perang Yamamah. Dan kemana Abu Bakar? Pada masa Abu Bakar kemana? Abu Bakar sedang memerangi orang-orang yang bermunculan nabi palsu, namanya Musailam al-Kadzab. Jadi dibagi oleh Abu Bakar. Abu Bakar dengan para sahabat yang lain memerangi Musailam al-Kadzab yang meninggalnya baginda Nabi Muhammad SAW, nabi palsu sudah muncul. Oke ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian yang kedua, di sana juga terjadi perang antara Khalid bin Walid dengan orang-orang yang mohon maaf tidak mau membayar zakat. Begitu juga yang murtad. Yang keluar daripada Islam. Dan itu oleh para ulama disebutkan tempatnya adalah Najat. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Baik. Cerita yang pertama. Cerita yang kedua. Di situ atau di daerah tersebut muncul salah seorang tokoh yang kontroversial yang hari ini disebut sebagai pencetus gerakan Wahabi. Baik, perlu kita garis bawahi terlebih dahulu. Betulkah beliau pencetus gerakan Wahabiyah? Ini yang kemudian sudah kita pernah bahas dalam pembahasan dahulu. Di sini kita bahas. Oke Bapak Ibu ya, sudah kita bahas dulu ya. Sejarah Wahabi, asal muncul Wahabi sudah kita bahas ya. Jadi kita tak perlu angkat kembali. Yang ketiga, kenapa Nabi katakan di situ zalzalah, kemudian muncul qarnas syaitan? Karena dari situ kelak akan muncul manusia-manusia yang bersifat munafik. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik. Pertanyaannya adalah, apakah di Yaman tidak ada manusia munafik? Apakah di Damaskus tidak ada manusia munafik? Ada. Terus mengapa kok di Najat dikatakan demikian? Artinya Nabi mengatakan di situ lebih banyak mudaratnya dan lebih banyak kaum munafiknya. Dan akan muncul dari sana gerakan-gerakan perusak. Nah, disinilah kemudian muncul berbagai macam persepsi. Siapa yang dikatakan pelaku-pelaku kemaksiatan, pelaku-pelaku kemungkaran, orang-orang munafik itu disebut apa? Ulama mengatakan itulah yang dimaksud dengan qarnus syaitan. Orang-orang yang bertanduk setan. Apa maksudnya? Kita bahas nanti makna daripada qarnus syaitan tadi. Baik, sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Baik. Sekarang kita coba angkat terlebih dahulu. Apa makna qarnus syaitan itu? Yang pertama bermaknakan hakiki tanduk setan. Ada yang mengatakan begini. Nabi mengatakan jangan kalian sholat di antara dua. Jadi Bapak Ibu kalau mau anak-anak itu jangan biasakan anak-anak itu bermain di waktu maghrib. Kenapa demikian? Di sini pernyataannya Bapak Ibu. Karena di situ akan muncul tanduk setan. Pertanyaannya adalah muncul kembali. Apakah pada matahari itu ada tanduk setan? Apakah ada tanduk setan saat matahari terbit dan tenggelam? Baik ya, sampai sini Bapak Ibu ya. Apa kata Nabi? La tusallu 'inda tulu'is syamsi wala 'inda ghurubiha fa innaha tatlu wa taghrub ala qarnis syaitan wa sallu baina dzalika ma syi'tum. Janganlah kalian salat ketika matahari terbit dan janganlah kalian salat ketika matahari tenggelam, karena ketika itu matahari terbit dan tenggelam di atas tanduk setan.
Yang pertama. Makna yang pertama. La salata ba'da subhi hatta tartafi' syams. Wa la salata ba'da al-asri hatta tughib syams. Ini perintah dari Allah. Dan ini disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya. Tidak ada solat setelah solat subuh. Pemahamannya. Tidak ada solat setelah solat subuh. Atau sampai matahari meninggi. Namanya adalah isyraq. Awal duha namanya. Baik. Kemudian tidak ada lagi solat setelah solat asar. Sampai matahari tenggelam. Kalimatnya sampai matahari tenggelam. Berarti apa? Sebelum solat maghrib. Artinya apa? Bapak Ibu, kalau orang zaman tua-tua dari dahulu kan kelihatan tuh benang merahnya. Apa garis merah itu? Tahu Bapak Ibu ya? Nah, di situ kata Nabi, di situ dikatakan, di situ ada tanduk setan. Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan tanduk setan itu? Apakah betul tanduk setan di dalam matahari itu ada tanduk setan yang bermakna hakiki? Ini yang kemudian menjadi persoalan para ulama. Sehingga ulama berbeda pendapat tentang hal demikian. Baik, kembali kepada pemahaman tadi. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pemahaman yang kedua daripada qarnus syaitan. Yang dimaksudkan dengan qarnus syaitan pada pemahaman yang kedua artinya apa? Bermunculan fitnah-fitnah yang besar. Akan muncul kelak dari timur, itu bermunculan fitnah-fitnah yang besar. Sampai ada yang berani mengatakan begini. Ada yang berani mengatakan bahwa fitnah-fitnah itu kelak akan muncul dari timur, katanya. Nah, timur ini banyak. Timur ini banyak. Dalam sejarah ini tidak bisa kita pungkiri, ini sejarah. Saya katakan tidak bisa kita ingkari, ini sejarah. Dulu ada namanya kota Nejat. Kota Nejat itu dia tidak masuk dalam Daulah Utsmaniyah. Mereka punya kerajaan sendiri, yang kerajaan ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia bekerja sama dengan Saud. Yang Saud ini itu memegang daerah Hijaz, termasuk yang memiliki kota suci, dua kota suci, Mekah dan Madinah. Jadi Bapak Ibu sampai sini sudah paham ya kenapa dulu kita pernah katakan bahwa Saudi ini ada ikut campur tangan? Jangan salah Bapak Ibu. Ternyata memang Saudi Arabia yang ketika itu di bawah pimpinan Saud itu pernah ada kerjasama dengan Nejat. Tak salah ketika ada yang mengatakan, mohon maaf, tak salah ketika ada yang mengatakan, mohon maaf, ada alim soleh atau ulama yang bekerja sama dengan kerajaan Saud, punya kepentingan. Apa maksud kepentingan? Yang tertulis dalam bukunya, yang tertulis oleh Britania itu, yang dibuat oleh Britania itu, apa kata mereka? Ada seorang alim yang didebuk menjadi seorang yang alim, dan namanya hampir serupa, ya hampir serupa namanya, baru hampir serupa. Muhammad bin Abdul Wahab bin Rustum kalau saya tak salah. Nama itu kemudian bekerja sama dengan satu kerajaan yang disebut dengan kerajaan Saudi yang ketika itu dipimpin oleh Saud, yang mereka memberontak kepada Utsmani, Daulah Utsmaniyah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Salah satu di antara mereka alimnya itu berasal dari Nejat. Ah, ini dia Bapak Ibu. Ini mesti nanti bakal banyak kritikan lagi. Mesti itu. Mudah-mudahan tidak lah ya kan Bang. Mudah-mudahan aman lah. Baik, sampai sini paham Bapak Ibu. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Makna qarnus syaitan yang ketiga. Kata Nabi, ala idnal fitnata hahuna. Ulama mentafsirkan kalimat ini, munculnya fitnah dari arah timur. Munculnya fitnah itu dari arah timur. Arah timur ini di mana? Arah timur ini di mana? Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita coba sebutkan sedikit. Dalam beberapa hadis Nabi tentang fitnah akhir zaman. Kata Nabi dalam fitnah-fitnah akhir zaman itu, adanya permasalahan fitnah-fitnah akhir zaman. Baik itu sifatnya kemaksiatan, perpolitikan, kerusakan, ketidakamanan dan lain sebagainya. Muncul dari timur. Gitu. Nah, saya tidak berani mengatakan secara mutlak, tapi dari beberapa pendapat dan dari beberapa pandangan dan media, itu kita bisa lihat hari ini pertempuran di tanah timur itu sangat kental. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Pertumpahan darah di timur itu sangat kental. Perperangannya, apa yang terjadi? Perebutan riasah dan kekuasaan. Satu.
Yang kedua, permasalahan ekonomi. Makanya Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, Iran dengan Saudi itu sulit untuk bersatu. Karena sama-sama pemegang kekuasaan. Apa yang mereka pegang? Minyak. Mereka kedua-duanya bisa memblokade siapa yang mereka mau blok. Kalau mereka berdua memblok, habis kita. Semua ikut kena. Jangankan Amerika, semua kena. Maka ketakutan itu terjadi. Maka sampai hari ini perpecahan, pertumpahan, permasalahan ekonomi tidak akan bisa terselesaikan. Belum bisa terselesaikan. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di timur itu banyak fitnah yang muncul, termasuk permasalahan ekonomi. Yang ketiga, permasalahan agama. Permasalahan apa Bapak Ibu? Agama. Kenapa kita katakan permasalahan agama? Sedikit demi sedikit agama, pemahaman agama mulai berkurang dan dimasuki unsur-unsur sekuler di negara-negara tersebut. Artinya apa? Bapak Ibu boleh lihat, kita ambil contoh Dubai, kita ambil contoh Qatar, kita ambil contoh Oman dan beberapa negara Arab yang lain yang begitu mewah megah. Sampai di sini paham? Termasuk negara Arab Saudi. Faktanya sudah banyak dan sudah saya sering sampaikan Bapak Ibu di sini. Bahkan kejadian-kejadian itu bisa terlihat. Bagaimana mereka ingin memunculkan wisata-wisata yang berbau liberal, wisata-wisata yang bisa dimasuki oleh sekian banyak orang, baik muslim ataupun non-muslim dan lain sebagainya. Bioskop mau dibuat, kafe-kafe oke lah kalau kafe-kafe sekedar minum kopi kan. Tapi kalau mohon maaf kalau sempat dibangunnya kasino di situ, dan itu sudah ada, ya kan? Baik di Riyadh maupun di Jeddah. Kalau Dubai tak perlu kita ragu Pak. Yang boleh masuk orang-orang tertentu saja. Di Dubai itu sudah ada yang boleh masuk hanya orang tertentu. Dan seperti itu yang ingin mereka buka. Perempuan berjoget tak pakai kerudung lagi. Artis-artis seksi mau diajak datang ke sana. Meskipun tidak kedua tanah suci. Meskipun tidak kedua tanah suci. Tapi kalau sudah masuk ke sana otomatis kan begitu. Uang Cristiano Ronaldo saja bisa masuk, non-muslim. Tapi tidak kedua tanah suci. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya. Artinya apa fitnah yang muncul? Fitnah yang muncul seperti yang dikatakan, betulkah fitnah itu akan muncul terlebih dahulu dari timur? Maka tak salah ketika nanti kelak yang pertama kali hancur itu di mana? Dari timur. Jadi nanti gempa-gempa itu ketika kiamat besar datang, zalzalah gempa-gempa itu nanti dari sana dulu. Itu berterbangan batu-batu tadi. Seperti apa terbangnya? Seperti kertas kata Nabi. Jadi batu berterbangan seperti kertas. Kalau diimpit mati apa tak? Kalau kapas mengimpit awak tak mati. Tapi kalau batu, ini yang kemudian menjadi baik. Kemudian disampaikan oleh para ulama. Dalam riwayat Muslim, kemudian Nabi menyampaikan kemudian. Ra'sul kufri min hahuna, kata Nabi. Kekufuran yang besar kelak di sini, kata Nabi. Dari mana? Yatlu karena syaitan ya'nil masyrik, kata Nabi. Di mana? Di masyrik. Masyrik itu mana? Timur. Masalahnya timur ini mana? Mesti masih berdebat semua. Nah, baik, pemahaman yang ketiga sudah. Sekarang pemahaman keempat, apa yang disebut dengan kornus syaitan? Orang-orang munafik yang saling berebut antara satu dan yang lain. Memperebutkan kekuasaan. Itu yang disebut dengan kornus syaitan, munculnya manusia-manusia munafik. Yang disifatkan sebagai tanduk setan. Artinya tanduk setan itu bersifat kiasan terhadap perilaku umat manusia. Kelak. Itu makna yang keempat. Makna yang ketiga. Makna yang kelima. Apa makna yang kelima itu? Ini yang terjadi Bapak Ibu. Isu ini pernah hangat. Apa itu? Yang disebut dengan lambang bintang tadi. Dikatakan tanduk setan. Yang ini perlu dibantah. Yang bintang yang dianggap tanduk setan. Sama di Saudi Arabia itu dianggap, mohon maaf, yang naik ke atas di Tower Zamzam atau apa namanya itu? Zamzam Tower yang ada jam gadangnya di sana, yang ada tandanya di atas, itulah yang oleh para sebagian mereka mengatakan itu yang disebut dengan tanduk setan. Berarti kalau itu tanduk setan,
Di mana-mana banyak tanduk setan berarti kalau begitu. Ini dibantah oleh para ulama, bukan itu yang dimaksud oleh tanduk, yang dimaksud oleh Nabi, kata para ulama tanduk setan bukan itu. Tapi yang kemudian yang paling tepat, yang paling kuat memaknai hal demikian, oleh jumhur ulama dikatakan yang pertama, memang dari timur kelak, kata para ulama, akan muncul orang-orang yang berperilaku seperti syaitan. Sudah bukan rahasia lagi bagi kita untuk mengetahui keadaan-keadaan fakta hari ini. Bapak Ibu boleh lihat di berita apa yang diinginkan oleh Muhammad bin Salman. Yang diinginkan oleh Muhammad bin Salman bagaimana membuat kota negara Saudi Arabia itu bisa lebih terbuka. Artinya lebih sekuler. Pertanyaannya adalah ketika ini sekuler, artinya lebih terbuka, kira-kira aturan-aturan agama menjadi ketat atau menjadi lemah? Berkurang. Kan begitu? Sekarang ketika aturan agama semakin berkurang, maka kebebasan akan semakin tinggi. Kita ambil contoh. Dulu perempuan tidak boleh kerja, sekarang sudah boleh kerja. Dulu perempuan tidak boleh setir mobil, sekarang boleh setir mobil. Dulu perempuan tidak boleh ke pasar, sekarang boleh pasar. Dulu perempuan tidak boleh jualan, sekarang boleh jualan. Dulu perempuan itu pakai kerudungnya baik, rapi, sekarang tidak. Bapak Ibu kalau datang ke Mekah, nanti boleh lihat. Perempuan-perempuan yang jaga itu pakai kerudung ala kadar. Ikat. Nampak rambut di depan sedikit, itu terserah. Ada perempuan yang bertato. Ada perempuan yang mohon maaf terbuka, biasa saja. Artinya apa? Kebebasan itu mulai diterapkan di sana. Nah, tidak salahkah kalau mereka mendapatkan hak mereka dalam kebebasan? Tak salah. Asal ada regulasi yang memberikan yang paling ketat, yang kuat. Artinya apa? Jangan melemahkan agama, jangan melemahkan nilai. Yang terjadi hari ini pelemahan terhadap nilai. Itu Timur Tengah, Pak. Artinya apa? Timur Tengah itu dikenal satu tempat yang sangat baik, dan di situ kotanya baginda Nabi Muhammad SAW, Madinah dan Makkah. Andai kata ini menjadi percontohan dan kemudian sudah lemah, sudah memulai sekuler, sudah mulai liberal, kira-kira negara yang lain bagaimana? Itu yang kemudian menjadi sorotan. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika Israel berhasil menaklukkan, ketika Israel kelak berhasil menaklukkan Baitul Maqdis, maka bisa dipastikan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu bisa ditaklukkan. Itu mudah ditakluk, mudah menaklukkannya. Sekarang saja mudah ditaklukkan sebenarnya. Tetapi umat Islam masih kuat. Umat Islam masih kuat. Itu yang ditakutkan Bapak Ibu sekalian berbahagia. Fitnah itulah yang kemudian para ulama ditakutkan. Yang kedua, kekufuran itu terjadi. Artinya apa? Dulu masanya jahiliyah. Di mana? Di Saudi Arabia. Di mana? Di Mekah. Di mana? Di Madinah. Di mana? Di Jeddah, di Riyadh dan lain sebagainya. Dulu masih banyak yang menyembah patung sekitar situ. Jahiliyah. Sekarang akan muncul fitnah-fitnah kemudian yang disebut dengan fitnah kekufuran. Apa namanya? Cinta terhadap harta, cinta terhadap dunia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Rasisme di Saudi Arabia itu tinggi. Kulit hitam, kulit putih itu nampak. Yang kaya dan yang miskin itu jelas. Jangan salah Bapak Ibu. Saya pernah diskusi dengan pakar sosial di sana. Ya orang sana kan kita nggak bisalah kita diajak berdiskusi sebagian orang. Para akademisi kita coba tanya, apakah masih ada rasisme di sini? Artinya apa? Ada perbedaan antara kulit putih dengan kulit hitam. Apa jawaban mereka? Masih. Masih ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Masih. Orang Arab pribumi itu membangun satu perkampungan. Perkampungan mereka khusus. Tidak boleh campur tangan ada siapapun. Yang kulit putih dengan kulit putih, yang kulit hitam dengan kulit hitam. Coba Bapak Ibu bayangkan. Tapi di luar tidak seperti itu. Di dalam saja. Artinya apa? Mereka tutupi itu. Biar tidak nampak benar. Cinta terhadap harta, cinta terhadap dunia, nampak. Sekarang Bapak Ibu saya tanya. Kira-kira negara Arab Saudi itu kaya apa tak kaya? Sangat kaya Pak, sangat kaya. Kira-kira bisa melakukan apa yang mereka inginkan? Kita ambil contoh.
Kita ambil contoh negara Qatar dan Dubai. Negara Qatar dan Dubai itu mohon maaf mobilnya itu mungkin jual 5 rumah, 6 rumah itu baru dapat 1 mobil kayaknya. Itu mungkin kalau dapat, itu pun kalau dapat. Lamborghini. Artinya apa Pak? Mohon maaf, yang ditampakkan itu apa? Semenjak mereka menemukan minyak itu negara yang tadinya tandus tidak ada apa-apa, yang didoakan oleh baginda Nabi betul-betul terjadi sejahtera. Masalahnya adalah dampak daripada kesejahteraan yang mereka alami, banyak orang yang mohon maaf jauh daripada agama. Sifatnya apa? Pamer muncul. Sifatnya apa? Mereka menampakkan siapa mereka. Dan itu terlihat sangat Pak, sangat terlihat. Perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Para ulama yang menentang kebijakan masuk penjara. Coba Bapak Ibu bayangkan. Apa kata para ulama di sana? Syekh Hudzaify mengatakan, sebelum dia masuk ke dalam penjara, dia katakan, tidak ada perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin. Sama di hadapan Allah. Masuk penjara tuh Pak, gara-gara mengkritik kebijakan pemerintah. Artinya apa? Apa yang dimaksud dengan kekufuran di situ? Yang dimaksud dengan kekufuran Tuhan modern yang pernah kita sampaikan. Mempertuhankan manusia, mempertuhankan kekuasaan, mempertuhankan jabatan, mempertuhankan harta, mempertuhankan wanita. Tak salah, tak salah, memang itu yang terjadi. Kenapa kita katakan memang itu yang terjadi? Bahkan ada isu terbaru, pembunuhan terhadap saudara demi jabatan. Itu yang terjadi. Kita tak katakan siapapun. Tapi kenyataannya adalah, berita yang memuat adalah siapapun yang menentang dibunuh. Siapapun yang menentang dimasukkan ke dalam penjara. Siapapun yang menentang habis. Yang menentang kebijakan pemerintah sekalipun bertolak belakang dari agama. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Maka dikatakan oleh Nabi, ra'sul kufri min hahuna, kata Nabi. Kekufuran itu besar, kekufuran yang paling besar nanti kelak muncul di sini gitu deh. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini sudah kita lewatkan. Nah, kemudian Nabi mengatakan, da'an Nabi SAW, kemudian Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddanina. Kemudian Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Faqala rajulun minal qawmi ya Nabi Allah, wa fi iraqina. Ini nomor 2 ya Bapak Ibu ya. Wa fi iraqina. Kemudian Nabi berkata, inna biha qarnas syaitan. Inna biha qarnas syaitan. Wa tahijul fitan wa innal jafa bil masyriq. Nabi SAW kemudian berdoa, ya Allah limpahkan keberkahan bagi kami di dalam sa' dan mud kami. Artinya apa? Dalam makanan kami. Kemudian berikanlah keberkahan kepada negeri Syam dan kepada negeri Syam, kemudian pada negeri Yaman. Kemudian lalu seorang laki-laki berkata, bagaimana dengan negara Irak yang dulu disebut dengan Kufah? Oke Bapak Ibu ya, nanti kita kaji lagi. Apa kata Nabi? Di situ akan muncul karena syaitan di Irak. Ini di sini bahasanya jelas Bapak Ibu. Di situ disebutkan bagaimana dengan Irak, kata dia. Kata Nabi, wa inna biha karena syaitan, di situ akan muncul karena syaitan. Kemudian beliau bersabda lagi. Kata Nabi, fitnah berkecamuk di sana. Dan sesungguhnya kekerasan hati terdapat di timur. Nah, ini bahasa kiasan semua yang disampaikan oleh bahasa isyarat yang disampaikan oleh Nabi. Kita ambil contoh Bapak Ibu. Kita ambil contoh Kufah, Irak. Kita sudah paham betul sejarah itu Bapak Ibu. Sudah sangat paham. Saya sebutkan Bapak Ibu. Boleh diingat Bapak Ibu ya. Kata Ibnu Hajar rahimahumullah al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan begini. Di Iraklah muncul satu Khawarij. Yang kedua, Syiah. Yang ketiga, Rafidah. Yang keempat, Batiniyah. Yang kelima, Qadariyah. Yang keenam, Jahmiyah. Yang ketujuh, Mu'tazilah. Demikian pula kebanyakan ajaran-ajaran kufur berkembang di timur dari arah Persia, yaitu Majusi, penyembahan api, kemudian Zurdustiyah. Apa itu Zurdustiyah itu? Zurdustiyah itu saya belum paham, nanti kita coba cari Bapak Ibu ya. Kemudian Mazdakiyah.
Hindu, Buddha, dan yang baru-baru ini muncul adalah Qadianiyah dan Bahaiyah. Yang pernah kita bahas Bahaiyah. Mazhab-mazhab lain yang kemudian muncul dan menghancurkan mazhab yang benar. Coba Bapak Ibu, di Irak itu hari ini yang terkenal apa? Di Irak itu kenapa dikatakan fitnah terbesar? Penipuan terhadap Ali bin Abi Thalib, penipuan terhadap Al-Hasan, penipuan terhadap Al-Husain yang mereka lakukan. Ahlul Kufah. Nah, coba Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi tak salah Bapak Ibu. Berarti gimana kalau Irak yang sekarang, Ustaz? Ini dia. Irak yang sekarang bagaimana? Nabi mengatakan bukan untuk saat ini. Nabi mengatakan dari dulu sampai kelak di hari kiamat. Kata Nabi, kelak akan muncul tanduk setan. Berarti kalau pemahamannya tentang kekufuran, yang dimaksud dengan tanduk setan di sana adalah fitnah. Apa yang dimaksud Bapak Ibu? Fitnah. Apa fitnahnya? Fitnahnya, berkecamuknya di sana ketidakjelasan, kebengisan, kekufuran, kemaksiatan dan lain sebagainya. Itu yang terjadi di sana, timur. Baik, sampai di sini paham Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, ini penjelasan yang paling penting bagi kita adalah ada sekian banyak pemahaman. Maka yang paling kuat oleh para ulama yang pertama tadi adalah pemahamannya bahwa qarnus syaitan tadi adalah fitnah. Fitnah. Bukan qarnus syaitan itu bukan disebut dengan tanduk setan beneran. Karena pemahamannya beda-beda. Nah, karena dengan berbeda pemahaman para ulama inilah kemudian oleh ulama-ulama yang lain mencoba mengkaji apa yang dimaksud dengan qarnus syaitan. Diterjemahkanlah dalam bahasa-bahasa yang lain yang disebutkan oleh Nabi sebagai salah satu bentuk fitnah terbesar. Apa kata Nabi? Kelak di akhir zaman itu akan muncul tanduk setan. Inilah kalimat yang muncul dalam judul kita, munculnya tanduk setan. Sekarang sudah paham Bapak Ibu? Di mana munculnya? Timur. Apa maksud qarnus syaitan? Fitnah. Apa muncul tanduk setan? Apa maksud daripada qarnus syaitan? Maksudnya adalah munculnya kaum munafik. Kemudian apa lagi yang dimaksud dengan qarnus syaitan? Orang-orang yang tidak bersepaham dalam agama. Artinya apa? Inilah yang kemudian harus kita hadapi. Pertanyaannya adalah, sadarkah mereka akan kemunculan itu? Sadar atau tak sadar? Sadar. Karena rata-rata mereka mengerti Al-Quran dan rata-rata mereka mengerti hadis. Pertanyaannya adalah, ketika mereka mengerti hadis, ketika mereka mengerti dengan Al-Quran, bagaimana pemahaman mereka terhadap demikian? Ini Bapak Ibu dibahas oleh para ulama-ulama hadis yang ada di Mekah, yang ada di Madinah, dan yang ada di negara-negara timur yang mengerti agama. Para guru-guru agama, para alim-alim ulama di sana mempelajari. Sehingga Bapak Ibu yang paham dan yang sadar memberikan nasihat. Apa maksudnya? Tujuan nasihat tadi untuk memberikan pemahaman yang benar kepada mereka. Awas, kelak akan muncul fitnah-fitnah yang lebih besar. Apa fitnah yang lebih besar? Yang menggiring manusia kepada kekufuran. Makna yang kelima tadi, yang menggiring manusia kepada kekufuran. Pertanyaannya adalah, apakah di negara yang lain tidak akan muncul qarnus syaitan? Kalaulah pemahaman qarnus syaitannya adalah fitnah, kalaulah pemahamannya adalah kekufuran, kalaulah pemahamannya kemaksiatan, kalaulah pemahamannya tentang kemunafikan, sangat mungkin pemahaman itu bisa muncul di mana-mana, termasuk di negara Republik Indonesia. Ini qarnus syaitan bukan tidak berbahaya, berbahaya sangat. Kenapa? Karena yang diserang adalah nilai-nilai agama. Bahkan orang-orang seperti itu bisa berada di antara kita. Memang tidak secara spesifik Nabi katakan qarnus syaitan muncul di negara Republik Indonesia. Memang itu mungkin bahasa untuk mengkiaskan. Artinya apa? Negara yang saking kuat agamanya saja itu bisa muncul karena syaitan, apalagi yang tidak kuat agamanya. Sampai di sini paham Bapak Ibu?
Dajjal itu kurang apa? Dajjal itu kurang apa cerdasnya, kurang apa pintarnya? Wong yang alim saja bisa tertipu dengan Dajjal, apalagi yang tak alim. Sama. Di negara yang sangat-sangat tinggi keislamannya, itu bisa muncul karena syaitan, apalagi di negara yang pertanyaannya adalah mengapa itu muncul di sana? Ada kaitannya Bapak Ibu. Karakter manusia yang kelak disebut sebagai hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Saya petik Bapak Ibu perkataan para ulama. Kata para ulama, penyebab munculnya karena syaitan itu bukan tanpa sebab. Nabi mengatakan hal demikian. Nabi sudah tahu Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengatakan Nabi itu punya ilmu apa terserah. Artinya memang Nabi diberikan kelebihan oleh Allah. Itu Nabi. Ini yang harus kita pahami. Nabi diberikan oleh Allah kelebihan untuk mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Dan tidak pernah perkataan Nabi itu tidak terbukti. Ingat itu Bapak Ibu. Nabi berkata tidak mungkin tidak terbukti. Pasti terbukti apa yang dikatakan oleh Nabi tadi. Hanya saja para ulama mencoba mentafsirkan makna kalimat-kalimat yang terkandung seperti korno syaitan yang tidak bisa ditafsirkan secara letterlek oleh para orang-orang yang tidak mengerti. Sehingga para ulama hadis mencoba mentafsirkan dan menjabarkan pemahaman yang muncul dari situ banyak sekali. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Baik. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketakutan umat muslim harusnya terhadap munculnya canduk setan itu betul adanya dalam diri mereka. Sehingga apa? Kalau mereka sadar akan fitnah yang timbul ini, maka harusnya kita, mohon maaf, menjaga diri. Bagaimana kita menjaga diri daripada perbuatan-perbuatan fitnah-fitnah demikian? Memperkuat akidah. Yang kedua, memperkuat keimanan. Yang ketiga, harus cerdas. Karena orang-orang yang tertipu, mohon maaf, orang-orang yang tertipu, kelak fitnah-fitnah yang besar yang ada di timur bukan orang yang tidak mengerti. Bukan orang yang tidak pintar. Tapi terlanjur cinta terhadap dunia. Perekonomian mereka yang darinya tidak ada, mohon maaf, dari tandus yang tidak pernah dipandang sama sekali. Arab itu kurang apa Bapak Ibu? Kurang apa sengsaranya? Kurang apa negara Arab tuh? Hari ini orang tahu itu minyak. Dulu enggak tahu, Bu. Dulu orang enggak tahu Arab itu negara apa, suku Badui. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, Arab itu negara yang tidak punya masa depan. Bahasanya begitu. Tapi bayangkan setelah ditemukan minyak, mereka menjadi negara yang paling berkuasa. Amerika tunduk ketika Iran memblokade Selat Hormuz. Apa yang terjadi? Kalang kabut, krisis Amerika. Itu Amerika. Coba bayangkan, blokade Selat Hormuz, Pak. Cuman satu selat yang diblok, Pak. Kalau dua negara Saudi dan Iran memblok, bukan Amerika yang hancur, Pak. Semuanya ikut tenggelam. Kenapa? Minyak kebutuhan semua negara. Coba kalau diblok. Coba bayangkan Bapak Ibu. Jadi ketakutan. Artinya apa? Ketika menemukan minyak tadi, ketika mereka menemukan minyak, itulah Bapak Ibu perubahan terjadi. Sehingga betul kata Nabi, yang paling besar itu nampak. Sedikit mungkin mereka tak terasa. Sedikit mereka tak terasa, Pak. Tapi ternyata setelah besar pendapatan mereka, barulah mereka terasa. Artinya apa? Harta mampu membuat manusia hilang akal. Harta ternyata mampu membuat manusia hilang agama. Betul. Apa dikatakan oleh Nabi? Apa itu? Kekayaan itu justru bisa mengantarkan orang kepada kufur. Yang disebut dengan kufur apa? Mempertuhankan harta. Sampai-sampai Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu datang ke negara-negara sana, Bapak Ibu akan lihat itu gedung mencakar langit. Gedungnya mencakar langit. Orangnya kaya-kaya. Mencari orang miskin aja susah. Mungkin tak ada kita cari orang miskin di situ. Mungkin bagus, sejahtera bagus. Kalau semakin mendekatkan mereka kepada Allah itu lebih baik. Tapi mohon maaf, ketika kemungkaran sudah mulai masuk, minuman-minuman sudah mulai ada, kemudian mohon maaf, tarian-tarian, seksi-seksi, orang dah tak pakai jilbab segala macam. Kira-kira itu kekufuran atau bukan? Kemaksiatan atau bukan? Kecintaan mereka terhadap dunia menjadi-jadi. Bahkan kalau dibandingkan dengan Indonesia ini, mohon maaf Bapak Ibu, tidak ada apa-apanya kita nih. Uang kita aja minjam ke Saudi kok. Dipinjamin uang ratusan miliar kok. Pertanyaannya adalah bagi mereka itu hal yang kecil untuk mengeluarkan itu. Bahkan biaya yang dibutuhkan untuk membuat
biaya yang mereka gunakan, biaya yang mereka keluarkan untuk membuat pulau penyu di negara Saudi Arabia itu triliunan, Pak. Triliunan itu APBD mana? Kan begitu. Itu pertanyaan kita, Pak. Kalaulah 5 triliun dia butuhkan, itu APBD-nya Riau itu 3,02 triliun. Itu APBD Riau. Lah kalau 5 triliun baru untuk membuat pulau, Pak. Baru cuma untuk membuat pulau. Akhirnya apa? Tak salah yang dikatakan Nabi. Ketergiuran mereka terhadap dunia menjadikan mereka orang-orang yang, mohon maaf, lupa dengan asal usul mereka. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, poin yang pertama sebelum kita tutup, tidak seutuhnya kita mengatakan bahwa Nejat itu negara yang penuh dengan kekufuran, juga tidak. Tidak juga kita bisa mengatakan bahwa Yaman itu adalah negara alim mulia, tidak juga. Artinya apa? Di Nejat juga ada orang yang saleh, meskipun tidak, mungkin perbandingannya tidak terlalu banyak. Tapi kemudian di Yaman juga tidak mungkin tidak ada yang tidak soleh, mesti ada yang tidak soleh juga. Begitu juga di Syam juga tidak mungkin semuanya soleh, pasti ada yang tidak soleh juga. Artinya apa? Artinya apa? Nabi hanya ingin mengatakan di daerah timur itu akan muncul, kata Nabi, akan muncul di daerah timur itu, termasuk Nejat, termasuk Irak, termasuk beberapa negara yang, mohon maaf, pernah terjadi perselisihan umat Muslim yang kemudian berkhianat kepada Islam. Mereka akan muncul di tempat-tempat tersebut fitnah-fitnah yang besar, yang fitnah-fitnah yang besar ini kelak akan menjadi mereka kufur kepada Allah. Artinya apa? Kita perlu berhati-hati, dari tempat inilah akan muncul para perusak, para perusak agama. Mereka dengan gagahnya mengatakan kami Syiah, kami bukan Muslim. Mereka dengan gagahnya mengatakan kami Khawarij, kami Mu'tazilah, kami Qadariyah, kami Jahmiyah, dan lain sebagainya. Artinya apa? Semua itu aliran-aliran sesat, bukan aliran yang lurus. Pertanyaannya, aliran yang sesat itu ketika sampai ke kita, ada enggak pengikutnya? Banyak, bukan sedikit. Artinya kehati-hatian kita terhadap munculnya fitnah ini, itu wajib ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita bisa selamat Bapak Ibu daripada fitnah-fitnah ini. Artinya yang disampaikan oleh Nabi tentang tanduk syaitan tadi sangat mungkin terjadi, karena perkataan Nabi tidak mungkin tidak terjadi, pasti terjadi. Hanya saja hari ini kita harus bisa menjaga diri kita. 3, 1, kuatkan akidah. Yang kedua, kuatkan iman. Yang ketiga, berilmu. Kalau kita tak berilmu, kita tertipu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan ada baiknya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita terjaga dari fitnah-fitnah yang timbul di akhir zaman. Mudah-mudahan semakin memperkuat akidah, keimanan kita, dan kelak kita menjadi orang-orang yang ulul albab. Amin ya rabbal. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.